Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami dapat bersekutu, berbakti, menyembah dan mengagungkan Tuhan di rumah Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kami, memberikan pengharapan kepada kami, sehingga kami dapat menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami dilawat oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa dari ibadah kami dan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Ya, saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini jangan menangis lagi, ya, jangan menangis lagi dan beritahu teman-teman. Itu yang akan menjadi pokok pemikiran dan fokus kita pada hari ini dalam rangka kita merayakan Paskah, yaitu hari kemenangan kita orang yang percaya kepada Kristus. Saya dasari firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang mau mati. Saya ulangi ayat ini. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluknya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita hari ke hari. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema saya katakan jangan menangis lagi. Karena kita akan berorientasi melihat kepada waktu Yesus disengsarakan. Waktu Yesus disengsarakan dan mati, para murid sedih. Para murid mereka mengalami suatu pergumulan yang berat. Mereka merasa kecewa, merasa orang yang diandalkan tidak ada lagi. Dan ada yang berkata dan berpendapat Kristus selesai dalam rencana misinya penyelamatan manusia. Saudara sekalian, satu sisi mereka menangis karena berpisah dengan Tuhan. Mereka tidak lagi bisa bersama-sama dengan Tuhan. Maka mereka menangis karena menyaksikan
bagaimana Yesus Tuhan diperlakukan, dibuat sedemikian rupa sehingga menyaksikan penderitaan itu memungkinkan mereka menangis dan sedih. Saudara sekalian, satu sisi ada orang berkata bahwa perjuangan Yesus sudah gagal. Perjuangan Yesus dalam rangka menyelamatkan manusia sudah selesai, gagal total. Karena tidak ada orang yang mati, yang bangkit, yang dapat menyelamatkan umat manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, pikiran, pendapat manusia zaman itu, waktu itu, kecuali mungkin termasuk juga para murid, karena mereka bersedih dan sebagainya, bahwa Yesus tidak berdaya, bahwa Yesus tidak mampu, Yesus hanya sekedar berbicara omong kosong pada waktu Yesus disalibkan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita tidak perlu panjang lebar untuk membahas ini. Tetapi saya katakan dan kita akan arahkan pikiran kita, jangan menangis. Jangan menangis lagi, karena Yesus sudah bangkit. Saudara sekalian, pola pikir kita, pola pandang kita, fokus kita, bukan Yesus yang mati. Bukan Yesus yang di dalam kubur. Tetapi sekarang kita diarahkan, diajak untuk dapat melihat Yesus yang bangkit. Firman Tuhan katakan, ya Yesus sudah bangkit. Ya, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Seperti apa yang dikatakan waktu dia bersama-sama dengan para murid. Jangan menangis lagi, karena apa yang dikatakan Yesus benar. Apa yang dikatakan Yesus terjadi, bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia tidak akan nongkrong di dalam kuburan itu. Dia tidak hilang dalam rangka kendali, tetapi dia di situ dia bangkit, menjelaskan, menyatakan kepada dunia ini bahwa apa yang dikatakan dunia ini, apa yang dikatakan umat manusia zaman itu, bahwa Yesus sudah selesai, tidak berdaya, tidak punya kemampuan. Tetapi hari ini kita memperingati Yesus bangkit. Yesus bangkit, saudara sekalian. Maka kalau Yesus sudah bangkit dan kata-katanya benar, maka jangan menangis lagi, jangan sedih lagi, jangan susah lagi, jangan terfokus kepada Yesus yang mati, yang tidak berdaya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kata Yesus benar. Yesus bukan sekedar berkata, tapi Yesus benar-benar apa yang dikatakan terjadi dan disaksikan dan diketahui umat manusia sampai sekarang ini. Nah yang kedua, saudara sekalian, kenapa jangan menangis lagi? Saudara sekalian, kebangkitan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Maut tidak bisa menguasai lagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara sekalian, kebangkitan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa maut dengan segala kuasa dunia ini tidak berdaya untuk menahan, untuk memendung rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maut dan penguasanya dan kuasanya tidak berdaya, tidak mampu, tidak sanggup lagi, tidak sanggup, bukan tidak sanggup, memang tidak sanggup. Dia membendung, menghambat, menghentikan rencana Tuhan. Maut dan penguasa dunia tidak berdaya untuk menghambat rencana Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita jangan menangis? Kristus yang berkuasa, Yesus yang menjadi penentu. Tatkala Yesus disalibkan, maka kesan para penguasa zaman itu, kesan dunia, Yesus tidak berkuasa, tidak ada kemampuan, tidak ada kesanggupan, sekedar bicara dan bicara, tetapi tidak terlaksana pemikiran di zaman atau waktu Yesus disalibkan. Tetapi hari ini kita memperingati, kebangkitan menjelaskan kepada kita bahwa saudara sekalian, Kristus menjadi penguasa. Kristus yang menjadi penentu, Kristus yang akan menentukan nasib hidup manusia di bumi sampai kepada kekekalan. Inilah Paskah. Dia menjelaskan kepada kita, kepada dunia ini, bahwa Yesus menjadi penguasa, Yesus menjadi penentu sorga dan neraka. Saudara sekalian, ini sesuatu yang menyegarkan. Maka jangan menangis lagi, karena Yesus Tuhan kita yang kita sembah,
yang kita layani menjadi penguasa, menjadi penentu masa depan hidup ini. Nah, itu yang ketiga yang menjadi dasar kita, jangan menangis lagi. Saudara sekalian, yang berikut kebangkitan Kristus menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kepercayaan jerih payah saudara dan saya tidak sia-sia. Kita sudah bertahun-tahun, para murid sudah mengorbankan segala-galanya dalam rangka mengikut Tuhan. Maka kebangkitan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa kepercayaanmu, kepercayaan saya, dan jerih payah kita tidak sia-sia. Kebangkitan menjelaskan kepada kita apa yang kita buat, apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Dengan demikian mengajak saya dan saudara untuk kita semakin setia, semakin beriman, semakin percaya, karena kepercayaan yang kita lakukan atau yang kita kerjakan tidak sia-sia. Yang Bapak, Ibu dan saya korbankan tidak sia-sia. Kenapa saya katakan sejak dulu awal saya siap melakukan apa saja. Ya, dulu tidak ada yang membantu kita. Ya, saya jam 5 pagi sudah ke gereja waktu kita masih kontrak di sana. Saya lakukan. Karena aku tahu, aku yakin bahwa apa yang kulakukan dan kupercaya tidak sia-sia. Bernilai tinggi, bernilai besar bagi Tuhan dan bagi manusia. Maka tatkala kita tidak ada konser kemarin, saya bersama keluarga kami membersihkan gereja, tidak ada masalah itu. Ada orang membersihkan gereja, oh malu dan sebagainya. Bagi saya tidak ada malu itu. Suatu kebanggaan, saya bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena aku melakukan, saya melakukan mengerjakan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan dan karena Tuhan. Saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan ini tatkala kita memahami bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menyatakan kuasanya, kebesarannya, dan kita tidak sia-sia, maka kita berbuat apa yang dapat kita buat. Kita lakukan apa yang dapat kita lakukan, kita kerjakan apa yang kita kerjakan, kita berikan apa yang dapat kita berikan. Karena apa? Yang kita lakukan, yang kita buat ini tidak sia-sia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Yesus sudah bangkit. Firman Allah jelas mengatakan Yesus sudah bangkit. Ya saudara sekalian, Yesus bangkit menjelaskan, mengatakan kepada kita bahwa Yesus memproklamirkan kemenangan. Kristus memproklamirkan bahwa upaya manusia yang dibuat manusia itu gagal total. Itulah kebangkitan itu. Memproklamirkan, menjelaskan kepada dunia ini bahwa Yesus menang. Orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti menang. Itulah yang diproklamirkan, itu yang dijelaskan peristiwa kebangkitan itu kepada dunia ini. Memproklamirkan kemenangan atas penguasa dunia, atas penguasa manusia, dan atas maut yang ingin menelan dan ingin menguasai hidup manusia. Dengan demikian, saudara sekalian jangan menangis lagi, jangan kita susah lagi, karena Kristus sudah bangkit. Saudara dan saya menang. Kepercayaan saya katakan tadi, iman kita tidak sia-sia, pasti terjadi. Nah itu yang pertama yang bangkit, saudara sekalian. Yang berikut, kebangkitan Tuhan Yesus menjelaskan kepada saya bahwa peristiwa ini menjungkir balikan pendapat manusia yang mengatakan Kristus berakhir, usaha Kristus berakhir, Kristus tidak berdaya. Tetapi kebangkitan Kristus menjelaskan, menjungkir balikan itu, bahwa Yesus bukan tidak berdaya, bukan selesai, tetapi dia terus menerus meningkat dan maju di situ. Dunia berkata, manusia berkata, Yesus sudah mati, selesai. Karena tidak ada orang yang mati yang berdaya. Tetapi Kristus, saudara sekalian, tidak. Pandangan manusia bahwa Yesus mati berakhir sudah rencana dan tujuannya. Berhenti sudah rencana dan tujuannya. Tetapi kebangkitan menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Kristus tidak selesai. Tidak selesai.
Dan terus menerus sampai kepada akhirnya Yesus menjemput kita bersama-sama dengan kita. Yesus menjungkir balikan kata dunia, kata orang, yaitu Yesus mati tapi dia hidup. Yesus tak berdaya, dia punya menyatakan kekuasaannya, kebesarannya. Yesus gagal tetapi berhasil. Nah saudara sekalian, kadangkala kita melihat perjalanan hidup kita yang sudah gelap sekali. Kita melihat bahwa tidak ada pengharapan yang cerah ke depan. Tapi saudara sekalian, ini yang terjadi pada masa penyaliban itu. Para penguasa melihat hal itu. Tetapi saya katakan kepada saudara dan firman Allah katakan kepada kita, Yesus bangkit, mengubah dari gelap menjadi terang, dari suram menjadi terang, menjadi cerah. Nah itulah yang dibuat Yesus. Itulah yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan itu saudara sekalian. Gelap menjadi terang, ya, suram menjadi cerah. Tanpa pengharapan menjadi pengharapan besar. Ya. Tanpa kepastian menjadi suatu kepastian di dalam kehidupan ini. Maka saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan seharusnya selalu punya pengharapan, punya keyakinan, punya semangat maju. Karena di balik semua pergolakan hidup ini ada sesuatu yang menyenangkan. Pasti terjadi sesuatu yang menyenangkan. Yang berikut, peristiwa kebangkitan itu menarik. Bukan saja itu memproklamirkan kemenangan, menjungkir balikan apa kata dunia, kata pengusaha, tetapi kata firman Tuhan, ya, semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat tatkala penjaga-penjaga itu Yesus sudah bangkit, mereka gemetar dan ketakutan. Mereka ingat apa kata Tuhan, mereka mengerti apa kata Tuhan, bahwa Kristus akan bangkit dan akan menjadi penguasa dan penentu. Maka dengan demikian, semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Karena Yesus bangkit. Akan bangkit. Tatkala Yesus masih di dalam kuburan, dia tidak bangkit, maka tidak ada lutut akan bertekuk lutut. Tidak ada lidah yang akan mengaku Yesus Tuhan. Tetapi Yesus bangkit, maka semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut akan bertekuk lutut. Siapa yang punya lutut akan bertekuk lutut. Siapa yang punya lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Tinggal waktu. Nah, saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, itu kebangkitan Kristus yang ketiga saya jelaskan hari ini. Tetapi yang berikut yang menarik saudara sekalian, Yesus katakan kepada para murid, pergilah, beritahukanlah kepada teman-temanku. Saudara sekalian, jadi kalau Yesus berkata, tatkala dia bangkit, beritahukan, katakan, ceritakan kepada saudara-saudaraku, kepada teman-temanku yang sedih dan susah, para murid yang sudah menghilang, beritahukan, aku sudah bangkit. Perintah atau instruksi, atau lebih tepat bahasa yang sedikit halus, arahan Tuhan kepada para murid. Beritahukan, menjelaskan kepada saya, kepada kita semua, saudara dan saya, dipercaya Tuhan. Saudara sekalian, tugas pemberitahuan tentang Yesus yang bangkit, itu saya katakan, jelaskan kepada kita bahwa Yesus, Tuhan memberikan atau ada kepercayaan kepada saya, kepada kita semua. Tuhan mempercayakan kepada kita, Tuhan mempercayakan kepada kita semua bahwa Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang, maut tidak berkuasa, penguasa dunia ini sudah hancur total kekuasaannya. Tuhan Yesus yang berkuasa. Maka saudara sekalian, saya dan saudara kita semua mendapat kepercayaan. Atau lebih tepat bahasanya, saudara dan saya adalah orang-orang kepercayaan Tuhan untuk memberitahukan, menjelaskan tentang Yesus yang bangkit. Ya. Menyenangkan dalam hidup ini kalau kita dipercaya. Dipercaya manusia saja senang. Dipercaya pejabat lumayan senang. Tetapi kita bukan saja dipercaya dalam dunia, tetapi kita dipercaya Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, yang mempercayai saudara dan memberikan tugas kepada kita. Apakah itu bukan suatu kebanggaan? Bagi saya, saudara sekalian, sesuatu yang menyenangkan.
suatu penghargaan yang besar yang Tuhan berikan kepada saya untuk memberitahukan, menjelaskan tentang Yesus. Jadi bukan sekedar kita menjelaskan, tetapi saudara dan saya ada muatan di situ. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan. Kepercayaan Tuhan. Ya, ditugaskan Tuhan. Apakah tidak mengangkat dalam hidup ini? Sang Pencipta mempercayakan itu kepada saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Nah ini dalam rangka beritahu saudaramu. Ada muatan, ada menjelaskan, ada kepercayaan Tuhan. Kita dipercaya Tuhan. Yang berikut. Apa yang kita beritahu? Yang kita beritahu saudara sekalian, yang kita mengerti, yang kita tahu, yang kita paham tentang Yesus. Saudara dan saya sudah mengerti, sudah melihat kebenaran firman Allah, kebenaran Yesus itu, maka kita memberitahukan. Itu yang kita beritahukan. Tidak usah yang muluk-muluk, tidak usah yang luar-luar biasa. Tapi apa yang kita tahu, yang kita mengerti, yang kita paham tentang Yesus, itu yang kita sampaikan, kita beritahukan. Para murid berkata, kami sudah melihat Tuhan. Kami sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Simple, sederhana. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kadangkala kita mau yang wah-wah dan sebagainya, yang sederhana saja. Ya, saya mengerti, ya paham, bisa saya menjelaskan ayat-ayat yang berdasarkan Ibrani, berdasarkan ayat ya Yunani. Tetapi saya pikir ya tidak terlalu bermanfaat. Ya, yang sederhana saja. Nah, itu yang kita beritahukan, apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita mengerti. Ya, tidak perlu banyak-banyak saudara sekalian. Sewaktu saya percaya Tuhan, saya menjelaskan kepada teman-teman tentang Yesus yang saya tahu. Yang tidak saya tahu, saya tidak jelaskan. Ya, karena tidak perlu dijelaskan yang tidak tahu. Ya. Nah, yang berikut saudara sekalian, beritahukan kepada teman-teman. Artinya, saudara sekalian, ajak, tuntun orang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, beritahu temanmu, beritahukan saudaramu, pengertiannya saudara sekalian, kita diminta, kita diinstruksikan ajak. Ajak teman, ajak keluarga, ajak kawan. Ya, siapa yang mau? Ya, siapa yang mau? Nah, tetapi tugas kita dipercaya Tuhan, kita diminta mengajak. Maka program kita satu-satu di dalam sejak tahun kemarin dan tahun ini, satu-satu dan seterusnya, kita satu-satu mengajak minimal satu kita kepada orang kepada Tuhan. Ya, mengajak. Nah, dengan demikian saudara sekalian, kita ajak, kita tuntun, kita bersama-sama mereka. Jangan diajak, jangan dituntun, kita tinggalkan. Ada para suami yang mengajak istri, atau istri mengajak suami ikut Tuhan. Tetapi tatkala dia masuk, maka dia tidak bersama-sama. Ada seorang ibu berkata, ayolah Pak kita ke gereja. Bapaknya berkata, ya kamu ajalah. Padahal dia yang memperkenalkan, menjelaskan Yesus Tuhan kepada istrinya. Tapi tatkala diajak ke gereja, ya kamu aja. Saudara sekalian, kita tidak sekedar mengajak, membawa, tapi bersama-sama menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memberitahukan tentang Tuhan. Kita mengajak, memberitahukan. Mengapa kita memberitahukan? Mengapa saudara dan saya dipercaya Tuhan, ditugaskan, beritahukan kepada teman-temanmu. Yesus sudah bangkit, Yesus Tuhan, semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Kenapa kita memberitahukan? Apa untungnya bagi kita? Untungnya bagi saudara, saudara dan saya telah diselamatkan. Saudara dan saya sudah dikasihi Tuhan dan kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita telah diselamatkan Tuhan, kita dikasihi Tuhan, maka kita memberitahukan, menjelaskan kepada orang untuk mengenal dan tahu Yesus. Saudara dan saya sudah dikasihi Tuhan, ya, sudah dikasihi Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, maka kita memberitahu, menjelaskan itu.
Nah, bagi saya yang sudah bertemu dengan Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka tidak ada alasan untuk tidak memberitahu. Kapan kesempatan, kapan waktu memungkinkan, sampaikan dan beritahukan tentang Yesus. Tentang Yesus. Ya. Saudara dan saya orang yang sudah dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, kenapa kita memberitahukan? Saudara sekali kita memberitahukan karena kita senang, ya. Kita senang orang selamat, orang tidak menderita, orang tidak sengsara. Nah, kita orang yang percaya Yesus, yang diselamatkan oleh Tuhan, kita berpikiran, berpendapat, dan di hati kita, saya merasa sedih tatkala orang itu berduka, tatkala orang itu akan binasa. Karena apa? Karena Kristus telah menyelamatkan saya. Kristus telah memberikan yang bernilai tinggi bagi saya. Maka saya memberitahu. Saya senang orang lain diselamatkan. Saya senang orang lain dia tertolong. Saya senang dan saudara harus senang orang lain diselamatkan Tuhan dan mendapatkan kehidupan yang abadi ke depan. Nah, oleh sebab itulah saudara sekalian, tatkala kita dikasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita senang orang diselamatkan, orang senang orang berbahagia, maka kita, saudara sekalian, kita harus memberitakan itu. Menjelaskan, membagikan, menginformasikan cerita Yesus yang mati dan bangkit itu. Bagikan. Orang yang diselamatkan, orang yang mengasihi Tuhan dan merindukan orang yang belum diselamatkan menjadi diselamatkan, maka dia berkorban. Banyak martir, artinya orang-orang yang percaya Tuhan mati karena Kristus, mati karena memberitakan Kristus. Banyak kalau kita baca sejarah. Ya. Saya katakan kepada rekan-rekan sekampung saya bahwa dulu orang tua kita banyak yang menderita. Saya menyaksikan, saya melihat bagaimana penderitaan mereka. Mereka tidak mundur. Dan yang mundur sekarang adalah generasi muda. Karena mereka tidak memahami. Generasi dulu mereka setia berkorban, memberikan nyawa mereka untuk menyaksikan Tuhan sebagai juru selamat. Senang orang diselamatkan. Senang orang berbahagia. Itulah ciri khas orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itulah saudara sekalian, kita menjelaskan, menginformasikan kepada rekan-rekan lain. Yang berikut saudara sekalian, kita memberitahukan oleh karena Tuhan tidak mau saya dan saudara tahu sendiri. Tuhan tidak mau saudara senang sendiri. Tuhan tidak mau saya dan saudara menikmati pengharapan, kedamaian, keselamatan itu sendiri. Tapi Tuhan mau saya dan saudara memberikan, mengajak orang lain juga diselamatkan. Semua orang tahu, semua orang ingin supaya diselamatkan. Saudara sekalian, maka berita Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baik atau tidak baik waktunya, beritahukan, jelaskan Injil kepada dunia ini. Karena Tuhan tidak mau saya, saudara kita semua tahu sendiri, mengerti sendiri, selamat sendiri. Tuhan tidak menciptakan dan mendaki kita orang-orang yang egois. Orang yang berbelas kasihan, itu yang Tuhan inginkan dalam kita. Maka saudara sekalian, pergerakan dalam peti pelayanan kita selalu berorientasi bagaimana orang lain diselamatkan. Orang lain mengalami kebahagiaan, kesenangan, dan kehidupan abadi. Beritahukan. Yang berikut. Kebangkitan Kristus menjelaskan kepada kita, hiburkan, yakinkan orang yang susah dan orang yang lemah. Saudara sekalian, kalau kita membaca dari Injil Matius dan Markus, Lukas, Yohanes, di tatkala mereka Yesus bangkit, mereka memberikan penghiburan. Kenapa Yesus katakan kepada para murid, beritahukan, karena Yesus menghendaki mereka yang tenggelam dalam kesusahan sewaktu Yesus disalibkan supaya dihiburkan.
Yesus menampakkan diri, Yesus datang menemui mereka karena Yesus menghibur mereka. Karena Yesus tahu para murid mengalami kesusahan, mengalami kesedihan. Karena apa yang mereka saksikan bersama Yesus tidak ada. Tetapi Yesus jelaskan kepada mereka, dia menjelaskan, dia menampakkan diri, memberitahukan, menemui dalam rangka memberikan penghiburan kepada para murid yang susah. Saudara dan saya ditugaskan Tuhan untuk menghiburkan orang-orang yang kesepian, orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang tidak bermasa depan. Tugas kita menghibur, memberikan kekuatan, semangat, bukan untuk melemahkan. Ya. Seringkali, baik tidak terkecuali, saya seringkali berkata kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kita perlu saling menguatkan dan memberikan masukan yang membangun. Nah, itulah yang dibuat Yesus, dia datangi para murid. Dia memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada murid yang lain supaya maju, jangan tenggelam. Umat Tuhan, kita jangan menjadi orang-orang yang menyusahkan orang. Kita berkumpul dalam rangka kita beribadah, menyembah atau melayani Tuhan. Kita bukan untuk saling susah menyusahkan. Kita saling menguatkan, saling membangun, saling menghibur supaya kita tetap semangat mengikut Tuhan. Dengan demikian kesimpulan kita, saudara sekalian, memberitahukan kepada dunia ini, kepada kita, bahwa maut tidak berkuasa atas kita. Saudara, memang kita mengalami kematian, kita akan mati, berpisah dalam dunia ini, tapi kita akan sampai kepada kekekalan. Betul kepada kita. Yang berikut, saudara sekalian, kebangkitan itu menjelaskan kepada kita kepastian iman kita dan akan membawa kepada tujuan. Kebangkitan menjelaskan, memberitahukan kepastian bahwa iman kita itu tidak sia-sia, iman kita itu membawa kita sampai kepada tujuan apa yang kita rencang dan kita harapkan. Kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan sekedar, tetapi kebangkitan itu menjelaskan kepada kita bahwa kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, memberitahukan kepada kita kepastian iman kepada Yesus diselamatkan, kepastian kita bermasa depan yang cerah bersama dengan Tuhan pasti terjadi, kepastian. Yang berikut kesimpulan kita menyatakan tugas Yesus sudah selesai. Yesus menjelaskan sudah selesai. Jadi semua apa yang dikatakan itu sudah selesai. Tinggal sekarang saudara sekalian, tugas saya, tugas kita semua melanjutkan, meneruskan misi Tuhan. Tuhan sudah jamin semuanya, sudah selesai. Sekarang tugas kita untuk melanjutkan. Maka jangan isi waktu kita, hidup kita ini dengan yang tidak bermanfaat untuk diri kita dan untuk Tuhan dan sesama. Kita bertugas untuk melanjutkan. Maka di dalam program kita tahun ini, semua acara kita bermuatan berarah untuk kita memberikan informasi tentang Yesus, menguatkan, menyelamatkan, dan mengajak kita untuk maju bersama dengan Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Dengan demikian, saudara sekalian, saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang senang, karena kita punya pengharapan yang besar, karena kita ada kepastian. Maka jangan malas lagi, maka jangan tidak semangat. Orang boleh melemahkan, orang boleh menyusahkan, tapi kita harus semangat mengikut Tuhan, semangat melayani Tuhan. Saya katakan dengan teman-teman, seringkali saya tetap semangat. Kawan-kawan telepon, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat dan tetap semangat bersama dengan Tuhan. Masalah boleh,
Pasti terjadi. Tapi tetap semangat melayani Tuhan, semangat mengikut Tuhan, semangat menginformasikan tentang Tuhan. Bapak Ibu sekalian, iman kita tidak sia-sia. Yang saudara dan saya berikan tidak sia-sia. Berarti bernilai besar di mata Tuhan dan menghasilkan yang besar. Terakhir saya mau sampaikan. Kalau kita melihat sejarah ini, perjalanan ini, untuk mencapai hasil, sampai ke lutut, bertekuk lutut lidah mengenai Yesus. Yesus melalui suatu proses yang panjang. Mengalami suatu tantangan yang berat. Mengalami sesuatu penyisaan yang tidak ringan. Tetapi sampai kepada tujuan. Sampai akhirnya menjadi penyelamat. Semua lutut akan bertekuk lutut. Semua lidah mengaku Yesus. Apa aplikasinya? Di dalam perjalanan hidup kita. Meskipun itu seolah-olah masih gelap. Maju terus bersama dengan Tuhan. Kalau kita menghadapi perjuangan kita belum menghasilkan, kita maju terus. Karena itu akan menghasilkan pada waktunya. Maka kalau kita punya program belum berhasil, saudara sekalian, ya jangan mundur, ya jangan berhenti, maju terus, buat terus apa yang dapat kita buat. Akhirnya saya yakin dan percaya, saudara sekalian, kita semua akan sampai ke satu tempat bersama-sama dengan Tuhan. Iman saudara dan saya kepada Tuhan tidak sia-sia. Kita akan mencapai tujuan. Sampai kepada tujuan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk Yesus yang bangkit, Yesus yang menyatakan, beritahukan kepada kami mau dan segala kuasa yang tidak berdaya lagi untuk menghambat rencana dan keinginan Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih. Berkati semua kami, tolong semua kami dan bimbing semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.